Ya. Halo sahabat tim Biosains HM 2020, salam sehat dan sejahtera. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang proses terbentuknya bayi kembar. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita, saksikan dulu terlebih dahulu tingkah lucu dan membahagiakan dari bayi-bayi kembar tersebut. Wow. Jenis bayi kembar ada dua, yaitu pertama, kembar identik atau kembar monozigotik atau kembar maternal. Kedua, kembar non-identik atau kembar dizigotik atau kembar fraternal. Sekarang mari kita perhatikan apakah anak kembar dalam kandungan kembar identik atau non-identik dan bagaimana latar belakang terbentuknya bayi kembar tersebut. Kembar identik dapat terjadi apabila satu sel telur dibuahi oleh satu sperma dan kemudian membentuk dua embrio yang tumbuh menjadi bayi. Bayi ini akan memiliki jenis kelamin yang sama dan akan terlihat sangat mirip. Kembar non-identik dapat terjadi ketika dua sel telur yang terpisah dibuahi oleh dua sperma yang berbeda pula. Kedua embrio berkembang dan masing-masing tumbuh menjadi bayi. Mereka dapat berbagi plasenta dan kantong amnion yang sama, atau dapat juga memiliki plasenta yang terpisah. Berikut ini adalah beberapa fitur untuk membantu Anda mengetahui apakah anak kembar identik atau non-identik. Yang pertama, berdasarkan jenis kelamin si kembar. Jika si kembar berbeda jenis kelamin, satu laki-laki, satu perempuan, maka disebut kembar fraternal atau non-identik. Jika berjenis kelamin yang sama dan memiliki plasenta dan kantong ketuban yang terpisah, mereka bisa disebut kembar identik. Untuk mengetahuinya, dapat ditentukan dengan pengujian genetik menggunakan amniocentesis atau chorionic villus sampling. Yang kedua, berdasarkan jumlah plasenta. Kembar yang memiliki dan berbagi satu plasenta kemungkinan besar adalah kembar identik. Namun, jika mereka memiliki plasenta yang terpisah, mereka masih bisa menjadi kembar identik. Hal ini tergantung pada waktu pembelahan sel telur yang telah dibuahi. Jika pembelahan terjadi dalam 72 jam pertama, maka bayi akan memiliki dua plasenta terpisah dengan kantong ketuban terpisah dan inilah yang disebut dengan kembar identik dikorionik. Jika sel telur terbelah antara hari ke-4 dan ke-8, kedua bayi akan berbagi satu plasenta yang sama dan memiliki kantong ketuban yang terpisah. Disebut dengan kembar identik monokorionik diamniotik atau cukup disebut dengan kembar monokorionik. Jika sel telur yang dibuahi membelah dari 9 hingga 12 hari, si kembar akan berbagi kantong ketuban yang sama dalam satu plasenta. Disebut kembar monokorionik, monoamniotik atau cukup disebut dengan kembar monoamniotik. Jika sel telur yang dibuahi membelah antara 13 hari hingga 15 hari setelah pembuahan, maka kemungkinan dapat membentuk kembar siam atau disebut dengan conjoined twin. Yang ketiga, berdasar jumlah kantong ketuban. Kembar yang berbagi satu kantong ketuban adalah kembar monozigotik, disebut dengan kembar identik. Dan hanya kembar identik yang berkembang dalam satu kantong amnion.
Kantong amnion ini dapat divisualisasikan dengan melakukan USG antara 8 atau 13 minggu kehamilan. Yang keempat, melakukan tes genetik. Amniosintesis atau chorionic fluid sampling digunakan untuk mendapatkan DNA kedua bayi. Jika kembar identik, maka DNA mereka akan persis sama. Yang kelima, mengamati penampilan fisik setelah lahir. Individu yang memiliki kemiripan wajah dan penampilan yang sangat mirip umumnya adalah kembar identik. Namun, dalam hal ini, kembar fraternal atau non-identik juga dapat memiliki karakteristik yang sama karena adanya kemiripan dalam keluarga. Beberapa kembar identik mungkin juga menjadi tidak mirip satu sama lain karena adanya faktor lingkungan dan pengalaman hidup setelah dilahirkan. Kadang-kadang penilaian terhadap bayi kembar secara visual dapat menjadi keliru untuk mengidentifikasinya. Maka, untuk memastikannya dengan tepat dan benar, dapat dilakukan dengan tes DNA setelah bayi tersebut dilahirkan. Sekarang mari kita perhatikan faktor pendukung terbentuknya bayi kembar tersebut. Pertama, usia. Wanita yang berusia di atas 35 tahun berpotensi lebih besar untuk memiliki anak kembar. Karena pada usia tersebut, wanita dapat menghasilkan lebih dari satu sel telur pada saat terjadinya ovulasi. Kedua adalah faktor keturunan. Ibu kembar umumnya berpotensi lebih besar untuk memiliki anak kembar juga. Yang ketiga adalah proses bayi tabung. Karena pada metode bayi tabung biasanya rahim wanita ditanami lebih dari satu embrio, sehingga akan meningkatkan peluang terjadinya bayi kembar. Keempat adalah riwayat kehamilan. Wanita yang telah melahirkan beberapa kali cenderung lebih berpeluang untuk memiliki bayi kembar. Demikian penjelasan saya tentang terbentuknya bayi kembar, baik itu kembar identik maupun non-identik. Salam sehat, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.